Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Septian Heraldi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, POR 18. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam olahraga renang, yaitu terdapat 5 prinsip. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang olahraga renang. Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air. Olahraga ini dapat dilakukan mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua. Olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat, menanamkan keberanian, percaya diri, dan sebagai terapi yang kadang-kadang dianjurkan oleh Dr. Soekarno. Sekarang cabang olahraga renang digunakan sebagai sarana untuk mengukir prestasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub-klub renang di mana-mana dan banyaknya lomba-lomba renang yang diadakan dari tingkat daerah sampai dengan tingkat internasional. Untuk renang prestasi, harus mengetahui prinsip-prinsip renang untuk menunjang prestasi yang diinginkan. Ada beberapa prinsip renang yang harus diketahui oleh para pelatih renang maupun atletnya, yaitu 1. Prinsip hambatan dan dorongan. Setiap saat kecepatan maju seorang perenang adalah hasil dari dua kekuatan. Satu kekuatan cenderung untuk menahannya, ini disebut tahanan atau hambatan, yang disebabkan oleh air yang harus didesaknya atau yang harus dibawanya, serta yang kedua kekuatannya yang mendorongnya maju disebut dorongan, yang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan tungkai. Menurut Tritunggal, keberhasilan perenang untuk memenangkan suatu perlombaan pada dasarnya berasal dari kemampuan perenang untuk menghasilkan daya dorong sambil mengurangi hambatan. Menambah daya dorong dapat dilakukan dengan meningkatkan tenaga dorong, yaitu melakukan kekuatan otot, sedangkan untuk mengurangi hambatan dapat dilakukan sesuai bentuk hambatan. 2. Prinsip hukum aksi-reaksi. Hukum Newton yang ketiga mengatakan bahwa setiap aksi mengakibatkan reaksi yang sama dan berlawanan arah. Jika perenang mendorong lengannya ke belakang dengan kekuatan 25 kg dan mendorong kakinya ke belakang dengan kekuatan 5 kg, maka kekuatan resultan sebesar 30 kg digunakan untuk mendorongnya maju. Newton menunjukkan bahwa reaksi yang ditimbulkan besarnya sama persis dengan aksi dan arahnya 180 terhadapnya. Jika perenang menekan air ke bawah, maka reaksinya akan mendorong ke atas. Begitu pula jika perenang mendorong air ke belakang, maka reaksi berupa dorongan ke depan. 3. Prinsip pemindahan momentum. Prinsip pemindahan momentum sering digunakan dalam renang. Gerakan lengan saat melakukan start dan gerakan lengan saat pemulihan atau recovery pada gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung serta gaya dada merupakan penerapan prinsip pemindahan momentum dalam renang. Pada saat start, momentum yang ditimbulkan oleh lengan selama mengayun dipindahkan ke seluruh tubuh dan membantu perenang meloncat lebih jauh. 4. Prinsip teori hukum kuadrat. Hambatan yang timbul dalam cairan dan gas berubah kira-kira menurut kuadrat kecepatannya. Penerapan hukum ini dalam renang adalah dalam hal kecepatan masuknya lengan ke dalam air saat recovery. Jika perenang menjulurkan lengannya ke depan dengan kecepatan 2 kali kecepatannya sebelumnya, ia akan mengalami hambatan 4 kali lipat. Dengan demikian, gerakan lengan saat recovery tidak hanya mengganggu irama gerakan lengan, tetapi juga meningkatkan hambatan untuk maju. Oleh karena itu, majunya lengan perenang saat recovery perlu diperlambat. Tetapi perenang juga sulit untuk menahan lengan saat recovery terlalu lama di dalam air agar dapat menghasilkan hambatan yang kecil. Sebab kecepatan kedua lengan harus serasi, teratur, dan bergantian. Keserasian kedua lengan merupakan faktor penting dalam irama renang. 5. Prinsip daya apung. Asas Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda padat yang dimasukkan ke dalam zat cair akan diapungkan ke atas oleh gaya yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi, gaya apung seseorang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh badan yang mengapung. Untuk dapat mengapung, orang harus mempertimbangkan dua gaya. Gaya ke bawah dari berat badan dan gaya apung ke atas dari air. Jika kedua gaya yang bekerja pada badan resultan sama dengan 0,
Gaya itu dalam keadaan seimbang dan badan dapat mengapung tanpa gerakan. Perenang yang ringan mempunyai daya apung yang lebih tinggi dan menimbulkan hambatan lebih sedikit daripada perenang yang lebih berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya apung dan posisi perenang antara lain bentuk tubuh, ukuran tulang, perkembangan otot, berat badan, jumlah relatif jaringan lemak, kapasitas paru, dan sebagainya.